Sidang polemik terkait gugatan donasi Agus Salim kemarin berlangsung panas. Ketegangan pun memuncak ketika Dodi Haribowo, kuasa hukum para donatur, menggebrak meja di ruang sidang setelah pihak kuasa hukum Agus mempertanyakan validitas data 577 donatur yang memberikan kuasa. Mengingat dirinya kini tengah menjadi sorotan, lantas seperti apa Dodi bersama Pak Risman menjelaskan alasan mereka menjadi kuasa hukum para donatur. Seperti apa pula, Dodi menegaskan kesiapannya untuk berdebat mengenai keabsahan kuasa hukum donatur dan memastikan bahwa seluruh kuasa sejumlah 577 donatur akan dibuktikan dalam sidang pembuktian. Benarkah Farad menemukan adanya dugaan tindakan anarkis dari salah satu pengacara donatur kepada salah satu tim kuasa hukum Agus? Hingga tim kuasa hukum Agus sudah melaporkan tindakan kuasa hukum donatur kepada pihak kepolisian. Lantas seperti apa alasan Dodi yang mencabut perkara dalam polemik dana donasi Agus Salim? Dan benarkah Farad Abbas menyebut bahwa gugatan donatur adalah gugatan bodong, di mana Farad menyatakan bahwa hanya 2 orang donatur yang memberikan kuasa secara resmi kepada kuasa hukum donatur dan bukan 577 orang seperti yang diklaim. Benarkah atas hal ini, tim kuasa hukum Agus Salim sudah melaporkan 3 tim kuasa hukum donatur ke Polres Tangerang Kota atas dugaan pemalsuan surat otentik atau keterangan tidak benar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Yang mulia, sebelum dia mencabut kuasa ini, ya, saya mau lihat dulu surat kuasa yang dia membuat gugatan ini. Apa benar diberi kuasa 500 orang? Nah, karena ini mereka memainkan 500 orang dengan anggaran 180 juta, tapi mereka merestui hilangnya uangnya Agus 1,3 miliar. Nah, setelah itu validasi tentang surat kuasa, silakan mau mencabut. Bagaimana setuju yang lain? Belum. Nggak perlu melakukan begitu. Kemarin kita udah bawa seluruh surat kuasa yang mulia. Tidak ajukan. Walaupun tidak diajukan, kita punya kuasa ini. Gitu loh. Jadi jangan mendesak saya. Perkara ini didaftarkan secara ikut. Kalau kuasa ini nggak benar, ya ikut nggak akan terima, majelis nggak akan terima. Soal itu majelis Makanya jangan emosi dong, kita santai. Tapi jangan desak kita. Kita kalau kita nggak benar, mau ngapain ada di sini? Ya, kemarin dalam sidang terkait gugatan dana donasi Agus Salim, suasana pun sempat memanas hingga terjadi ketegangan antara kuasa hukum para donatur dan kuasa hukum Agus Salim. Puncaknya, Dodi Haribowo, kuasa hukum donatur, menggebrak meja di ruang sidang karena pihak kuasa hukum Agus Salim mempertanyakan terkait data 577 donatur yang memberikan kuasa. Dalam kesempatan kemarin, Dodi dan Pak Risman Sihaloho sebagai tim kuasa hukum donatur pun angkat bicara, di mana menjelaskan mengenai latar belakang keputusan mereka menjadi kuasa hukum donatur. Lantaran mereka pun telah berkoordinasi dengan sejumlah perwakilan donatur. Berdasarkan penelusurannya, pada awal penggalangan dana, donatur pun mengumpulkan uang yang dikelola oleh satu pihak dan kemudian ditransfer ke rekening melalui berbagai jalur, termasuk podcast Deddy Sumargo, yayasan pribadi, dan juga yayasan berbadan hukum. Tak hanya itu, Dodi pun juga menyampaikan bahwa ia pun memiliki data yang lengkap berupa mutasi transfer ke rekening Agus Salim. Untuk memastikan transparansi, Dodi yang memegang kuasa para donatur itu pun menginisiasi polling resmi dengan 3 opsi untuk menentukan penggunaan dana donasi
hingga polling tersebut diikuti lebih dari 8.000 orang dan hasilnya pun telah diverifikasi, termasuk data siapa saja yang memberikan kuasa baik secara langsung maupun melalui kuasa elektronik. Kenapa kita menjadi kuasa donatur? Itu diawali ketika deadlock-nya perdamaian pertama yang di Gedung Juang. Ya, di sana diupayakan oleh pihak Densu dan dimoderatori oleh Silaban ya. Itu deadlock, akhirnya kita berupaya untuk bisa mewakili pihak donatur. Nah, dari sana memang saat itu kita sudah berkoordinasi dengan beberapa perwakilan, beberapa koordinator daripada donatur, yang mana waktu itu pada saat pendonasian ini nih banyak pribadi-pribadi yang kemudian mengumpulkan uang, kemudian dikelola oleh satu orang, dan satu orang inilah yang kemudian mentransfer uang itu melalui podcastnya Densu. Nah, ada beberapa, bahkan yayasan pun begitu, ada yayasan secara pribadi, ya, ada yayasan secara badan hukum, dan ada juga pribadi-pribadi yang yayasan itu juga mengumpulkan uang. Nah, itu digabungkan satu orang yang mendonasikan. Kita butuh yang memang secara langsung juga berdonasi, transfer dari rekeningnya sendiri ke rekening Agus waktu itu. Nah, dari situlah kita akhirnya memperoleh data, ya, data tentang mutasi siapa saja yang mentransfer uang itu ke rekening Agus pada saat podcast Densu. Setelah kita pegang kuasa dari para koordinator, kita mempunyai ide mengadakan polling. Nah, dilakukanlah polling itu. Sampai saat ini polling itu masih ada datanya, dan polling itu resmi. Kita izin melalui Dekominfo, tercatat, legal. Ya, secara legalitas bahwa polling itu adalah milik kita dan itu resmi. Ini contohnya. Ini kuasa elektroniknya, ya. Jadi ada kuasa, ini semua total ini ada 4 lembar. Ya, ada bukti transfer, ada bukti KTP. Menurut Dodi, sebanyak 577 donatur telah memberikan pollingnya terkait perkara yang sedang berjalan. Ia pun menyebutkan bahwa tidak perlu melibatkan semua donatur ke pengadilan, cukup diwakili oleh 2 orang saja. Dodi pun juga menegaskan dirinya pun juga siap berdebat mengenai kuasa hukum donatur, bahkan menghadirkan ahli untuk memperkuat posisi hukumnya. Ia pun juga menambahkan semua kuasa akan dibuktikan dalam sidang pembuktian berikutnya. Selain itu, Dodi pun juga merespon kritik Farah Tabas yang mempertanyakan terkait keabsahannya sebagai kuasa hukum donatur. Menurut Dodi, surat kuasa khusus hanya diperlukan untuk mediasi jika prinsipal tidak hadir. Dodi pun lantas menyinggung ketidakhadiran Farah Tabas pada sidang pertama dan ia pun juga menantang agar semua kuasa donatur disaksikan langsung pada sidang pembuktian nanti. Tak hanya itu, Dodi pun juga menyesalkan tuduhan bahwa dirinya adalah pengacara nasi bungkus dan pengacara abal-abal. Hingga ia pun menegaskan bahwa siapapun yang meragukan keabsahan kuasa dapat mendatangi dirinya langsung. Terkait Agus Salim, Dodi pun juga menyebut bahwa Agus Salim adalah sosok yang sering digunakan untuk menaikkan popularitas dan rating oleh pihak tertentu yang menurutnya sangat disayangkan. Dari situlah terverifikasi ada 577 donatur yang pada akhirnya betul melakukan polling itu, ya kan? Nah, ini semua. Nah, seberapa banyak gugatan ini kalau semua ini saya harus masukkan ke dalam pengadilan, ya. Jadi jangan mengada-ada. Kita ini mempermudah hal-hal yang sulit.
Ya kan, cukup saya ambil 2 orang mewakili semuanya, mewakili 577. Kalau mau berdebat tentang itu, ayo buat satu kajian, ayo kita hadirkan para ahli. Apakah kita sah atau tidak sebagai kuasa donatur. Kemudian dia minta kita sebagai kuasa donatur memperoleh surat pencabutan, kuasa khusus pencabutan. Di mana lagi sekolahnya? Yang perma itu kuasa khusus itu hanya untuk mediasi. Apabila prinsipil tidak bisa hadir untuk mengikuti mediasi, baru kita harus memperoleh surat kuasa khusus untuk mewakili sebagai mediasi. Lah kalau mau cabut aja, orang belum ada. Jawab kok. Nah ini saya bingung nih, ini maunya apa lagi? Ya jadi 2 hal itu yang dia minta. Dia minta surat kuasa, dia minta legalitas kita sebagai kuasa. Gak usah diajarin. Kalian aja nih ya, itu yang baru pada kelar magang aja ngerti masalah itu. Jangan berdebat masalah itu, kita salah sendiri kenapa nggak hadir dalam persidangan pertama. Dan kalau mau lihat itu ya nanti lah, tunggu pembuktian. Nah kalau pembuktian lah, itulah strategi. Dibilanglah kita pengacara nasi bungkus, dibilanglah kita pengacara abal-abal. Sekarang lu mohon untuk nggak dicabut, maksudnya apa? Nah, saya mau mencabut dari urusan itu hak kita. Mau bukti ya bukti, ayo datang sini, lihat sini kuasanya, mau tahu hasil server polisi, mau lihat, ayo sini datang. Pusat ini kasihan tuh si Agus, dibawa ke sono, dibawa ke sini, cuma buat naikin rating, cuma buat naikin viewer, nggak begitu. Di sisi lain, menurut Farhad Abbas, bahwa dalam persidangan perdata dana donasi, Agus pun merasa dizolimi selama proses hukum berlangsung. Menurutnya, tekanan yang dialami tidak hanya datang dari proses persidangan, tetapi juga dari netizen dan buzzer yang diduga menyerang secara terorganisir, terstruktur, dan juga masif. Bahkan Farhad Abbas pun juga mempertanyakan terkait klaim kuasa hukum donatur yang menyetujui dan mendapatkan mandat dari 577 donatur untuk mengalihkan dana donasi Agus ke NTT. Padahal yang sebenarnya terjadi menurut Farhad Abbas hanya 2 orang saja yang memberikan kuasa secara resmi. Lebih lanjut, Farhad pun juga menilai pihak kuasa hukum donatur merasa malu dengan situasi ini, apalagi saat surat kuasa mereka dipertanyakan. Hari ini baru kita menyadari bahwa selama ini persidangan berlangsung, persoalan Agus ini berlangsung, Agus dizolimin, ya, dan seluruh netizen dan para buzzer yang menzolimin Agus yang terorganisir, ya, yang terstruktur dan masif ini, ya, bisa kelihatan. Ternyata orang yang mengaku sebagai kuasa donatur yang namanya Pablo, yang menyetujui sumbangan ke NTT melalui podcast dengan Denny Sumargo, Nopi, dan Gary, hanya 2 orang yang memberi kuasa. Dalam kesempatan yang sama, Farhad pun juga memperlihatkan kekecewaannya terhadap pengacara donatur, di mana pihak kuasa hukum donatur itu lebih memilih untuk menghabiskan dana donasi terlebih dahulu dengan dialihkan kepada korban bencana alam di NTT dan menomorduakan pencabutan gugatan yang dilakukan setelah dana donasi itu habis tidak bersisa. Bahkan mengejutkannya, setelah Farhad memberikan ultimatum dan pihak kuasa hukum donatur pun mencabut gugatan, Farhad pun justru menemukan adanya tindakan anarkis dan kriminal dari salah satu pengacara donatur karena diduga telah menganiaya dengan memukul salah satu tim kuasa hukum Agus, hingga pihak tim kuasa hukum Agus itu pun telah melaporkannya kepada pihak berwenang.
Menutup pernyataannya mengenai klaim kuasa dari 577 donatur, juga disebut oleh Farhad sebagai halusinasi bahkan imajinasi belaka. Dan atas hal itu, Farhad pun juga mendesak agar polisi memeriksa kebenaran klaim kuasa tersebut. Karena menurutnya data yang disampaikan adalah sebuah kebohongan besar. Ternyata mereka lebih dulu menghabiskan uang itu daripada mencabut gugatan. Mencabut gugatannya belakangan setelah Farhad Abbas memberi ultimatum, lu nggak cabut lu, ternyata dicabut. Dan mereka kuasa donatur ini menggunakan pengacara-pengacara yang anarkis, yang kriminal, sehingga dilaporkan oleh Denny karena menganiaya, memukul. Sekarang aja orang bentak aja bisa diproses hukum, apalagi sentuhan fisik. Jangan percaya kalau ada orang yang mengatakan bertanggung jawab kemudian mengatakan atas nama donatur. Kuasa pengacara donaturnya dua orang. Ini kemarin itu suasananya didorong, ya didorong untuk supaya hakim mau mengikuti pola pikir mereka. Kementerian juga belum diperiksa legalitasnya. Tapi saya nggak mempersoalkan itu gitu loh. Oke lah, oke. Selama tidak mundur, selama kita jalankan agenda persidangan hari itu dengan baik gitu loh. Nah jadi disitulah perdebatan kemarin itu ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf pada senior, pada majelis hakim perkara nomor 19 tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya mempertahankan argumentasi saya sebagai kuasa hukum. Ya. Di sana saya cuma berdua dan di sana full dari pihak mereka. Nah, dan terkait dengan kejadian yang katanya pemukulan, ya saya punya rekaman. Jadi walaupun saya berdua di ruang sidang, di sana ada staff saya 2 orang. Ya, mereka punya rekaman itu. Ya. Dan dari press conference yang mereka lakukan, untung saya pakai jas. Nah, apa bedanya jas dengan kaos, dengan kemeja? Emang beda? Atau karena ada bantalannya di sini? Lalu saya ngapain? Saya bilang, halo apa kabar? Masa saya mau mukul orang, saya harus halo apa kabar baru saya pukul? Jadi silakan aja ya, kalian mau apa? Cuma kalau kalian mau jebak kita dengan momentum itu sangat disayangkan. Lantas, seperti apakah alasan Dodi Haribowo terkait pencabutan perkara dalam polemik dana donasi Agus Salim? Benarkah keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan kemanusiaan? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Pemirsa, Dodi Haribowo, kuasa hukum donatur, usai menjalani persidangan kemarin, sempat memberikan penjelasan terkait alasan pencabutan perkara dalam polemik donasi Agus Salim tersebut. Menurutnya, keputusan ini pun diambil berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, mengingat Agus pun kerap menjadi komoditas perbincangan di media sosial yang dinilainya tidak baik secara etika dan juga kemanusiaan. Dodi juga menegaskan bahwa dana donasi sebesar 1,3 miliar rupiah yang menjadi pokok perkara telah habis. Sehingga Dodi pun juga mempertanyakan terkait urgensi melanjutkan persidangan. Selain itu, Dodi pun juga menyoroti permintaan pihak kuasa hukum Agus Salim untuk mendapatkan data para donatur. Menurutnya, hal tersebut justru akan berpotensi digunakan mereka untuk mengancam para donatur yang sebelumnya telah memberikan dukungan. Untuk itu, Dodi pun juga menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk melindungi hak dan juga privasi para donatur dalam kasus ini. Memang agenda hari ini sebetulnya pemeriksaan legal standing untuk para pihak yang kemarin nggak hadir ya. Sementara kita ini kan udah hadir kemarin dan sudah diperiksa legal standingnya. Nah, dari pihak
tergugat yang kemarin nggak hadir itu memaksa untuk kita kembali juga diperiksa administratif legal standing kita, gitu kan. Dan di sana kita keberatan karena agendanya kembali mundur ke belakang kan. Nah kemudian yang kedua adalah adanya pengajuan pencabutan perkara atas hal ini, ya kan. Nah, para pihak tergugat ini semuanya ini merasa keberatan dengan apa yang mau kita lakukan. Saya juga nggak tahu kenapa, ya kan. Padahal jelas-jelas alasan dari pencabutan kita itu yang pertama adalah karena kemanusiaan, dimana kita tahu Agus ini kan udah selalu menjadi komoditi, ya kan, medsos, ya kan, secara kemanusiaan kan itu nggak baik. Nah yang kedua adalah godaan itu udah nggak ada, mau ngapain lagi saya harus bersidang, itu siapa yang mau apa yang mau dicari lagi gitu loh. Nah kok kemudian semuanya itu merasa kita ini mempermainkan, padahal kita ini sesama lawyer ini sekolah S1 itu semua sama, pelajarannya sama, buku KUHAP ya kan, kirnya itu sama, hukum acaranya juga sama gitu loh. Tapi kenapa kita dihambat, kita dilarang untuk mencabut, ya kan, bahwa hal ini kita lakukan sebelum adanya jawab menjawab, dan itu sah-sah aja dan nggak perlu surat kuasa khusus untuk mencabut perkara. Kenapa cuma jadi berargumentasinya kita harus ada kuasa khusus, kita harus membuktikan dulu 570. Nah kemarin udah saya bawa kan, kalian semua tahu kan, saya bawa itu sampai 1 tahun. Kalau memang mau lihat ya ayo kita janjian aja di luar. Parisman Sihaloho yang juga tim kuasa hukum donatur menyampaikan bahwa uang donasi yang menjadi sengketa dalam kasus ini telah digunakan sepenuhnya untuk menerima manfaat di Nusa Tenggara Timur. Ia pun menegaskan alasan utama pencabutan perkara karena adanya rasa kemanusiaan yang mendorong keputusan tersebut. Menurut Parisman, Agus Salim sangat kecewa dengan situasi ini, mengingat donasi yang menjadi pokok perkara pun telah habis dan tidak lagi memberikan manfaat bagi Agus. Parisman pun juga menyampaikan bahwa langkah mencabut perkara ini pun diambil karena rasa tidak tega terhadap Agus Salim yang dinilai telah mengalami tekanan psikologis akibat kasus dana donasi ini yang terus berlarut-larut dan tidak juga menemui titik temunya. Lantas, oleh karena hari ini kita melihat berdasarkan kondisi di mana uang donasi yang menjadi objek sengketa sudah tidak ada lagi karena sudah digunakan oleh penerima manfaat di Lotobi NTT. Kami berpikir atas dasar kemanusiaan seperti apa yang saya sampaikan di dalam pencabutan kuasa. Memang menurut hemat saya sesuai dengan apa yang telah dibicarakan Kemensos, sebaiknya memang Agus itu harus mendapatkan pengobatan secara prioritas, ya. Jadi dari segi kemanusiaan. Lantas, namun oleh karena keputusan lain sehingga itu digunakan kepada penerima manfaat lain di NTT, sehingga kami dapat merasakan betapa Agus akhirnya tidak mendapatkan bagaimana yang menjadi hadiah untuk pengobatan. Terlepas masalah ada sisa dan lain-lain, itu menurut hemat saya seharusnya bisa dibicarakan dengan kuasa hukum daripada Agus. Lantas benarkah Farad Abbas pun menyebut bahwa gugatan donatur adalah gugatan bodong? Di mana Farad menyatakan bahwa hanya ada 2 orang donatur saja yang memberikan kuasa hukum secara resmi kepada kuasa hukum donatur dan bukan 577 orang seperti yang diklaim oleh mereka. Benarkah atas hal ini tim kuasa hukum Agus Salim telah melaporkan 3 tim kuasa hukum donatur ke Polres Tangerang Kota atas dugaan pemalsuan surat otentik atau keterangan tidak benar? Mau ngingetin, jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Ya,
Dalam pernyataannya kemarin, usai jalani sidang lanjutan gugatan perdata donatur terkait uang donasi Agus Salim, Farhad Abbas dalam keterangannya pun menyebut bahwa gugatan-gugatan yang diajukan oleh pihak kuasa hukum donatur terkait dana donasi Agus Salim adalah gugatan bodong. Menurut Farhad, hanya 2 orang donatur yang memberikan kuasa secara resmi kepada tim kuasa hukum, bukan 577 orang seperti yang diklaim oleh pihak kuasa hukum donatur. Selain itu, Farhad pun juga menyoroti tindakan pihak kuasa hukum donatur yang dinilainya tidak etis, di mana mereka diduga memanfaatkan klaim kuasa tersebut untuk menekan pihak-pihak terkait, termasuk Denny Sumargo, Novi, dan juga Pablo, agar mengakui bahwa dana donasi telah dikirimkan ke Nusa Tenggara Timur. Atas hal itulah, Farhad pun menegaskan bahwa klaim kuasa tersebut tidak sah, sehingga tim kuasa hukum Agus telah melaporkan tim kuasa hukum donatur yang berjumlah 3 orang ke Polres Tangerang Kota pada tanggal 22 Januari 2025 atas dugaan pemalsuan surat otentik atau keterangan tidak benar. Ya, sebagai kuasa hukum dari Agus Salim atas gugatan donatur bodong, ya, terbukti. Hari ini kuasa hukum donatur mencabut gugatannya. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang memberi kuasa ke mereka? Hanya 2 orang saja. Tapi dia ngaku-ngaku diberi kuasa 500 orang. 527 orang. 577 orang ngakunya. Ternyata bodong dan langsung dilaporkan pidana. Karena mereka mengaku menjadi kuasa sehingga menyuruh Denny Sumargo dan Novi dan Pablo mengakui bahwa uang itu boleh dikirim ke NTT. Ya, betul kan? Ada yang melihat saksinya di podcast tersebut kan? Ya. Nah, mereka inilah yang kita anggap merekayasa dari awal, ya. Dari awal mereka itu adalah kuasa hukum yayasan, kemudian dikeluarkan mundur dan ditugaskan menjadi kuasa donasi. Itu pemirsa hanya untuk akal-akalan, untuk nakal-nakalan. Gugatan belum dicabut, kuasa hukum mengatakan bagi saja. Padahal tadi mereka mengakui bahwa harusnya uang 1,3 miliar itu untuk penggunaan kebermanfaatan penyakit Agus, tapi tidak digunakan. Diterima ya, hari ini resmi tim pembela kaum lemah telah melaporkan oknum pengacara donatur yang telah melakukan dugaan tindak pidana keterangan palsu dan pemalsuan surat kuasa ya, yang dimana menurut keterangan mereka pada tanggal 8 Januari 2025 telah menyiapkan 500 surat kuasa ya. Tetapi setelah dicek di persidangan tadi itu, surat kuasa yang diterima oleh majelis hakim dan kuasa hukum tergugat satu, tim pembela kaum lemah, hanya 2 orang yang mengajukan gugatan ya. Artinya apa? Di sini telah terjadi dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh 4 oknum pengacara ini yang berinisial DY, PM, dan PB ini. Dia telah melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat. Seakan-akan gugatan bisa diajukan. Ini kan dikhawatirkan apa? Donatur tidak ikhlas ya menggugat kepada Agus, tetapi dibuatlah rekayasa seolah-olah kita merancang untuk menggugat, mengambil hak uang 1,3 miliar ini ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.